Ya, saudara, jumlah kebocoran BBM bersubsidi terus bertambah dari tahun ke tahun. Untuk mencegah kebocoran terulang, Pertamina meminta pemilik kendaraan mendaftar sebelum membeli Pertalite dan solar. Ya, lantas bagaimana saudara masyarakat menanggapinya? Bersama rekan kami Rusid Maulana dan Hasto Aji. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Saudara, pertanggal 1 Juli lalu, Pertamina mewajibkan bagi para pengguna solar dan Pertalite bersubsidi untuk mendaftar terlebih dahulu di website My Pertamina. Namun tidak sedikit masyarakat atau pengguna yang merasa keberatan karena informasi yang masih belum jelas di tengah minimnya sosialisasi. Sebenarnya apa sih tujuan dari Pertamina meminta para pembeli untuk mendaftar terlebih dahulu sebelum membeli BBM bersubsidi? Mari kita bahas dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi bersama saya Rusid Maulana dan juru kamera Hasto Aji. Pengendara di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat bingung. Mereka sudah datang ke SPBU untuk mendaftar ke laman subsiditepat.mypertamina.id, namun servernya error. Padahal mereka sudah membawa syarat lengkap seperti KTP dan STNK. Begitu juga yang terjadi di Kota Banjarmasin. Lagi-lagi pengendara tidak bisa mendaftar karena gangguan server. Pertamina memang tengah menyaring pengguna Pertalite dan solar agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Untuk itu, pemilik kendaraan diminta mengisi data identitas dan kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, mereka akan mendapatkan QR kode unik melalui email atau notifikasi di situs My Pertamina. QR Code inilah yang kemudian dicetak dan dibawa ke SPBU setiap ingin membeli BBM subsidi. Jika data yang diberikan dinilai sesuai, baru mereka diperbolehkan membeli BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tahap awal, Pertamina melakukan uji coba sistem ini di 11 daerah, antara lain Bukit Tinggi, Padang, Banjarmasin, Bandung, Manado, dan Yogyakarta. Saat ini, 60% masyarakat mampu mengkonsumsi hampir 80% BBM bersubsidi. Sebaliknya, 40% masyarakat rentan dan miskin justru hanya mengkonsumsi 20% BBM subsidi. Saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengkonsumsi Pertalite dan solar, dan jika kita tidak atur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama 1 tahun tidak akan cukup. Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, selama Januari hingga Mei 2022, terjadi penyimpangan penyaluran BBM sebesar 257.455 liter. Dari angka tersebut, 181.583 liter diantaranya merupakan BBM subsidi. Bentuk penyimpangannya pun bermacam-macam. Mulai dari BBM subsidi yang dijual ke pihak industri, hingga perdagangan BBM tanpa izin usaha yang ditemukan di sejumlah provinsi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan penyimpangan terbanyak, yaitu mencapai 68.775 liter. Sedangkan Jawa Barat sebanyak 47.336 liter, dan Jambi sekitar 37.852 liter. Lantas, kendaraan seperti apa yang berhak mendapat BBM subsidi? Sejauh ini, BPH Migas dan Pertamina masih menyusun kriteria kendaraan yang berhak membeli Pertalite dan solar melalui revisi peraturan Presiden tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Saya kira maksud baik pemerintah itu perlu kita hargai ya, biar tepat sasaran. Persoalannya adalah tidak banyak masyarakat yang tahu tentang bagaimana membaca aplikasi itu dengan benar, itu saja. Oleh karena itu perlu sosialisasi yang mendalam. Petugas SPBU kan tahu mana dari segi kapasitas mobil ya, dari segi cc mobil itu. Kalau artinya kalau SPBU menolak dengan keras, itu bisa, nggak perlu pakai aplikasi biar tepat sasaran gitu ya Mas. Itu tergantung petugas SPBU-nya ya. Agak ribet sih, kita harus download. Tapi banyak orang kan kita
maunya cash ya Mas ya. Kalau pakai permain Pertamina kan ribet, harus aktivasi rekeningnya. Sedangkan orang-orang biasa kan banyak rekening yang kosong juga kan karena kebutuhan sehari-hari gitu. Ribet sih kalau pakai daftar dulu gitu. Seharusnya tinggal gampang, tinggal cash gitu kan. Sekarang pakai My Pertamina itu jadi ribet. Menurut Mas lebih ribet ya? Iya. Terus dengan adanya My Pertamina ini kan orang lebih terbatasi ya pergerakannya. Ini salah satu yang mungkin pemerintah juga lakukan untuk mengedukasi bahwa orang-orang yang bersubsidi itu sesuai dengan tujuannya, seperti itu sih. Nah, tidak hanya di darat, Pertamina juga mengatur pembelian solar subsidi bagi para nelayan. Meskipun tidak semua dari mereka yang biasa menggunakan telepon genggam. Saat ini, ketentuan registrasi dan penggunaan aplikasi memang baru diberlakukan untuk kendaraan roda 4. Namun banyak nelayan yang khawatir jika kebijakan serupa juga akan diberlakukan untuk mereka. Total, ada 2,7 juta nelayan kecil di seluruh Indonesia. Selama ini, mereka selalu kesulitan mendapat solar subsidi dengan harga terjangkau, sehingga kerap kali gagal melaut. Kalaupun ada, harga solarnya sudah naik 100% karena mereka terpaksa membeli solar industri. Tidak hanya persoalan langka, nelayan juga diwajibkan memiliki izin dan rekomendasi untuk membeli solar subsidi. Padahal, tidak sedikit perkampungan nelayan yang jauh dari kantor dinas perikanan, sehingga mereka enggan atau lalai untuk mengurus izin. Belum lagi soal stasiun pengisian bahan bakar nelayan yang banyak tidak beroperasi dan tidak merata penyebarannya. Dengan begitu, para nelayan harus mencari solar subsidi di SPBU yang jaraknya cukup jauh dari kampung nelayan. Itulah sebabnya para nelayan berharap kebijakan pemerintah dalam penyaluran solar subsidi tidak semakin menyulitkan hidup mereka. Jangankan HP biasa, HP yang nggak ada, paling banyak nggak ada HP. Nelayan Pak? Karena nelayan memang keadaan kan tahu, keadaan nelayan, masyarakat nelayan. Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah diusahakan baik bensin atau solar, kami tidak perlu pakai aplikasi. Kalau nelayan kan nggak punya HP Pak, kebanyakan gitu ya. Banyak yang nggak punya HP, yang nggak tahu masalah IT. Apalagi ini harus pakai aplikasi. Aduh, mudah-mudahan pada pemerintah lah untuk nelayan mah gitu, jangan bersulit. Kalau ukuran untuk nelayan, ya Pak, nelayan nggak mementingkan aplikasi. HP juga jadul, nggak Android gitu Pak. Jadi kalau nelayan kan nggak mencari keuntungan dari bensin ini. Jadi mutlak beli bensin untuk melaut, nggak akan dijual belikan Pak. Justru yang diharapkan oleh nelayan itu dari dulu sebetulnya ada pelayanan semacam pusat pengisian BBM nelayan, SPBN lah. Di lokasi Pak? Di lokasi, di mana ada pendaratan nelayan, justru dibuatkan lah SPBN. Ya, sekarang itu tingkat kebocoran yang cukup tinggi ada di solar, ada di jenis solar, karena bocor untuk alat berat milik perusahaan, kemudian juga ke industri yang memang dia seharusnya tidak membeli BBM yang subsidi. Nah, kebocoran-kebocoran ini kalau bisa dihentikan, bisa ditutup, itu sudah ada penghematan subsidi yang luar biasa besar. Seharusnya pemerintah lebih memikirkan solusi dan sistem yang tepat agar penyaluran BBM bersubsidi ini tidak lagi bocor dan menguap seperti yang terjadi selama ini. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa direpotkan, terutama jika ada kebijakan baru yang menyangkut kepentingan orang banyak. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Rusdi Maulana dan juru kamera Hasto Haji. Pamit undur diri. Salam SCTV.